Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiana, NIM 11121000003 dari Unpad Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS pemerintahan daerah dengan beberapa materi yang akan dibahas. Materi yang pertama yaitu lingkungan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumeneb, dan materi yang kedua yaitu urusan pemerintahan konsulen kewenangan pemerintah Kabupaten Sumeneb, dan materi ketiga yaitu desentralisasi Kabupaten Sumeneb dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Dan materi terakhir yaitu materi keempat tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah yaitu Kabupaten Sumeneb. Yang pertama yaitu historis. Dalam perkembangannya Kabupaten Sumeneb mengalami modernisasi sistem pemerintahan dari model tradisional kerajaan menuju pemerintahan daerah otonom. Pemerintah daerah kini dipimpin oleh seorang bupati dan didukung oleh perangkat daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Bangunan keraton dipelihara dan dilestarikan sebagai cagar budaya sekaligus difungsikan sebagai museum yang menyimpan peninggalan kerajaan seperti benda pusaka, arsip, dan artefak sejarah oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Namun, seiring perkembangan zaman, Kabupaten Sumeneb masih memegang teguh nilai-nilai sejarah kerajaan yang ada. Terbukti dari area keraton khususnya Pendopo Agung yang sering digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan seperti acara kenegaraan, penyambutan tamu penting, kegiatan adat, dan pelantikan camat yang dilakukan di pendopo yang menggunakan upacara adat yang sakral. Dan kemudian keraton tetap hidup dalam sistem pemerintahan modern. Dengan langkah ini pemerintah Sumeneb tidak hanya menjaga warisan sejarah kerajaan, tetapi juga menghubungkannya dengan identitas dan tata kelola pemerintahan daerah masa kini. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan Sumeneb memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pola pemerintahan dan dinamika sosial politik di daerah ini. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan, nilai-nilai budaya lokal seperti kesopanan, ketaatan terhadap pemimpin, religiusitas, dan kearifan lokal masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dan turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah. Masyarakat Sumeneb dikenal menjunjung tinggi adat istiadat Madura yang berlandaskan pada prinsip upah kuku guru rato, yang artinya ibu, guru, dan raja atau pemerintahan, yang menggambarkan hierarki penghormatan terhadap otoritas. Nilai budaya ini membentuk pola hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang cenderung patuh dan hormat terhadap pemimpin, namun sekaligus menuntut pemimpin untuk berlaku adil, bijaksana, dan menjaga kehormatan rakyatnya. Dalam konteks birokrasi modern, nilai-nilai ini masih tercermin dalam perilaku aparat pemerintah yang menjunjung etika pelayanan, tata krama, serta penghargaan terhadap hierarki jabatan dan simbol penghormatan terhadap leluhur. Kemudian yang ketiga yaitu tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan Islam juga memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah sering kali melibatkan tokoh agama dan pengasuh pesantren dalam perumusan maupun sosialisasi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, dan pembangunan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Kabupaten Sumeneb tidak hanya bersifat administratif
berada di ujung timur Pulau Madura juga berdampak pada efektivitas koordinasi pemerintahan. Wilayah kelautan yang tersebar menuntut adanya pola pemerintahan yang adaptif, seperti pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan dan desa. Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem desentralisasi administratif yang kuat agar pengambilan keputusan dan pelayanan publik tidak sepenuhnya bergantung pada pusat pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Hal ini terlihat dari pentingnya peran kecamatan kepulauan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan daerah. Kemudian demografinya, secara keseluruhan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Sumeneb menunjukkan adanya keberagaman dan kekhasan yang kuat. Pemerintah Kabupaten Sumeneb dituntut untuk fokus pada program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan berbasis potensi lokal. Kondisi demografis ini juga berdampak pada penganggaran daerah, di mana belanja sosial dan pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas utama. Kemudian politik. Nah, meskipun politik di Sumeneb cenderung tradisional dalam ikatan sosial dan budaya, proses demokrasi di daerah ini tetap berjalan baik dan damai. Tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, baik dalam pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden. Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas politik melalui komunikasi yang intensif antara aparat pemerintah, lembaga legislatif, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong masyarakat agar lebih rasional dan kritis dalam berpolitik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang menjadi ciri khas daerah. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi, ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan menuntut pemerintah untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengelolaan sumber daya atau berkeberlanjutan, serta peningkatan infrastruktur ekonomi daerah. Selain itu, kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan pembangunan dan efektivitas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumeneb perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi geografis yang kompleks, termasuk biaya operasional pelayanan publik yang lebih tinggi di wilayah kepulauan. Dengan demikian, kondisi sosial dan ekonomi Sumeneb menuntut pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip pemerataan, inklusivitas, dan keadilan sosial agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Baik, materi yang terakhir yaitu kondisi sosial. Kondisi sosial di Kabupaten Sumeneb penuh dengan toleransi. Salah satunya contoh nyatanya yaitu peran organisasi kemasyarakatan atau ormas dalam menjaga toleransi di Kabupaten Sumeneb. Dapat dilihat pada keterlibatan ormas keagamaan dalam mengamankan perayaan Natal. Pada momen perayaan Natal, sejumlah ormas Islam di Sumeneb secara aktif turut membantu aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar gereja. Keterlibatan tersebut antara lain dengan membantu pengaturan lalu lintas, menjaga lingkungan sekitar tempat ibadah, serta menciptakan suasana yang kondusif selama ibadah berlangsung. Partisipasi ini mencerminkan tingginya semangat toleransi dan solidaritas antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Kemudian
pemerintahan wajib pelayanan dasar. Yang pertama, pendidikan. Dalam pembagian penanggung jawab dalam pendidikan, Sumeneb mengacu pada kewenangan pemerintah sesuai aturan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isi dari undang-undang tersebut merupakan pembagian tanggung jawab, yaitu PAUD, TK, SD, dan SMP dikelola dan merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Sedangkan SMA atau SMK sederajat, entah itu negeri atau swasta, merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madura. Pelimpahan kewenangan dari pusat kepada kabupaten umumnya berbentuk tugas pembantuan, seperti penyaluran dana BOS dan program nasional peningkatan mutu pendidikan, serta dikonsentrasi melalui kebijakan standar dan evaluasi pendidikan. Pelayanan pendidikan termasuk penyediaan akses dan mutu pendidikan dari PAUD, sekolah dasar sampai jenjang yang relevan. Jumlah sekolah di Kabupaten Sumeneb tercatat sebanyak 1.205 unit sekolah, termasuk TK, negeri, swasta, SD, negeri atau swasta, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian kesehatan. Urusan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi operasional namun sentralisasi kebijakan. Pemerintah pusat memegang kewenangan dalam penetapan kebijakan kesehatan nasional, standar pelayanan minimal, pengendalian penyakit nasional, dan penyelenggaraan program strategis seperti jaminan kesehatan nasional. Pemerintah provinsi berperan dalam pengelolaan rumah sakit provinsi dan koordinasi layanan lintas kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sumeneb bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar seperti pengelolaan puskesmas, pustu, posyandu, serta rumah sakit daerah. Pelimpahan kewenangan dari pusat diwujudkan melalui tugas pembantuan berupa dana alokasi khusus atau DAK, fisik dan non-fisik bidang kesehatan, serta program nasional seperti imunisasi dan penanggulangan stunting. Koordinasi dengan pusat dilakukan melalui pelaporan Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIK, integrasi dan data ke Kementerian Kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan teknis secara berjenjang. Yang ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam urusan PUPR, pembagian kewenangan ditentukan oleh status dan skala infrastruktur. Pemerintah pusat mengelola jalan nasional, bendungan besar, irigasi, lintas provinsi, serta penerapan kebijakan tata ruang nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas jalan provinsi dan infrastruktur lintas kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sumeneb memiliki kewenangan terhadap jalan kabupaten, drainase, lingkungan irigasi kecil, penyediaan air minum daerah, sanitasi, serta penyusunan dan pelaksanaan RT/RW kabupaten. Pelimpahan kewenangan dari pusat umumnya berbentuk tugas pembantuan dan dekonsentrasi, terutama melalui DAK fisik untuk pembangunan jalan, air bersih, dan sanitasi. Koordinasi dengan pusat dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan tata ruang, pelaporan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi teknis oleh Kementerian PUPR. Yang keempat yaitu perumusan rakyat, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dilaksanakan dengan pembagian kewenangan berdasarkan skala kawasan. Pemerintah pusat bertugas menetapkan kebijakan nasional perumahan, program strategis seperti perumahan bersubsidi dan penanganan kawasan kumuh nasional. Pemerintah provinsi mengkoordinasi penanganan kawasan kumuh lintas kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sumeneb memiliki kewenangan langsung dalam menyediakan rumah layak huni, peningkatan kualitas permukiman kumuh skala lokal. Pengelolaan PSU atau prasarana dan utilitas, serta fasilitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Pelimpahan keuangan dari pusat dilaksanakan melalui tugas pembantuan, terutama program BSPS atau bantuan stimulasi perumahan swadaya dan DAK perumahan. Yang kelima, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ketentraman dan ketertiban umum merupakan
Kewenangan wajib pemerintahan daerah untuk menjaga stabilitas sosial. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional terkait ketertiban umum dan penanggulangan bencana skala nasional. Pemerintah provinsi koordinasi penanganan gangguan ketertiban lintas kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menjalankan kewenangan operasional melalui Satpol PP dan Linmas seperti penegakan peraturan daerah. Yang keenam yaitu sosial. Urusan sosial berada dalam kerangka desentralisasi pelaksanaan, namun kebijakan utama tetap di pusat. Pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial nasional, pendapatan terpadu atau DTKS, serta program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kesejahteraan sosial antar kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sumeneb bertanggung jawab atas pendataan dan verifikasi penerimaan bantuan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, serta penanganan masalah sosial seperti anak terlantar, lansia, dan penyandang disabilitas. Pelimpahan kewenangan dari pusat dilaksanakan hampir sepenuhnya dan berbentuk tugas pembantuan. Karena program sosial merupakan program nasional, koordinasi dengan pusat dilakukan melalui DTKS, pelaporan realisasi bantuan sosial, serta monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Sosial. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yang pertama itu tenaga kerja. Urusan ketenagakerjaan mengatur penyediaan, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja lokal. Ini penting terutama di daerah dengan banyak pekerja di sektor informal, pertanian, perikanan, UMKM seperti di Sumeneb. Yang kedua yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sumeneb memiliki populasi desa kepulauan yang membutuhkan layanan perlindungan anak berbasis komunitas dan pendampingan perempuan di desa atau pulau kecil. Hal ini mencakup pencegahan KDRT, penanganan anak terlantar, advokasi kesetaraan gender, dan untuk menanggulangi KDRT ini dalam rumah tangga, PPA Kabupaten Sumeneb melakukan edukasi bagi para calon pengantin dengan mengikuti Zoom pelatihan Catin. Kemudian PPA berkomitmen melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah, posyandu, dan forum anak agar mendapatkan edukasi mengenai kekerasan anak. Kemudian pangan. Urusan pangan dan ketahanan pangan menjamin bahwa seluruh warga termasuk di pulau-pulau terpencil memiliki akses pangan yang cukup dan aman. Pemerintah melalui dinas terkait mengatur distribusi cadangan dan diversifikasi pangan serta program bantuan pada rumah tangga rentan. Indikator seperti PPH menunjukkan kualitas pola makan secara kolektif, bukti bahwa pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup kuantitas tapi juga gizi dan keragaman. Urusan ketahanan pangan ini merupakan urusan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumeneb. Kemudian yang keempat yaitu pertanahan. Urusan pertanahan merupakan tanggung jawab ATR BPN Sumeneb. Hal ini bertujuan untuk mengurusi pertanahan masyarakat seperti pengukuran tanah dan pengurusan sertifikat tanah masyarakat. Lingkungan yang kelima yaitu lingkungan hidup. Di kabupaten dengan banyak pulau seperti Sumeneb, urusan lingkungan hidup menjadi sangat penting. Pemerintah daerah melalui DLH bertanggung jawab menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, konservasi pesisir, dan sumber daya alam. Yang keenam yaitu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam urusan ini, Pemkat melalui Disdukcapil memastikan bahwa seluruh warga memiliki identitas resmi, hal mendasar untuk akses hak sipil, layanan publik, perencanaan demografi, dan administrasi pemerintahan. Indikator seperti ini indikator seperti persentase penduduk dengan dokumen lengkap mencerminkan seberapa efektif pemerintah melakukan perekaman dan pencatatan. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa. Karena banyak wilayah pedesaan dan pulau di Sumeneb, urusan ini sangat penting untuk
penduduk dan keluarga berencana. Yang ke-9 perhubungan, yang ke-10 komunikasi dan informatika serta persandian, yang ke-11 koperasi dan usaha kecil menengah, yang ke-12 tanaman modal, yang ke-13 pariwisata, kepemudaan dan olahraga, yang ke-14 statistik, dan yang ke-15 kebudayaan, yang ke-16 perpustakaan dan kearsipan, dan urusan-urusan tersebut merupakan 16 urusan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar di Sumeneb. Kemudian urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan di Sumeneb yaitu kelautan dan perikanan. Potensi kelautan Sumeneb sangat besar, terutama pada komoditas garamnya. Sumeneb adalah kota penghasil garam yang signifikan di Pulau Madura, Jawa Timur, dan menjadi salah satu produsen garam terbesar di Indonesia. Produksi garam di Sumeneb didukung oleh iklim dan kontur tanah yang sesuai, serta memiliki sejarah panjang dalam produksi garam sejak masa kolonial. Bahkan menjadi lokasi pabrik garam pertama di Indonesia di Kalianget. Selain garam, Sumeneb juga menjadi penghasil rumput laut di mana Sumeneb menjadi salah satu penghasil terbesar di Jawa Timur. Selain itu, Sumeneb juga memiliki potensi perikanan lain seperti budidaya ikan kerapu dan hasil ikan laut tangkapan, serta sumber daya terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang luas. Pengembangan industri hilir seperti pengelolaan rumput laut menjadi produk bernilai jual lebih tinggi juga terus digalakkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Kemudian komunitas kelautan Kabupaten Sumeneb diawasi dan dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Kemudian urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan di Sumeneb yaitu kelautan dan perikanan. Potensi kelautan Sumeneb sangat besar, terutama pada komoditas garamnya. Sumeneb adalah kota penghasil garam yang signifikan di Pulau Madura, Jawa Timur, dan menjadi salah satu produsen garam terbesar di Indonesia. Produksi garam di Sumeneb didukung oleh iklim dan kontur tanah yang sesuai, serta memiliki sejarah panjang dalam produksi garam sejak masa kolonial. Bahkan menjadi lokasi pabrik garam pertama di Indonesia di Kalianget. Selain garam, Sumeneb juga menjadi penghasil rumput laut di mana Sumeneb menjadi salah satu penghasil terbesar di Jawa Timur. Selain itu, Sumeneb juga memiliki potensi perikanan lain seperti budidaya ikan kerapu dan hasil ikan laut tangkapan, serta sumber daya terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang luas. Pengembangan industri hilir seperti pengelolaan rumput laut menjadi produk bernilai jual lebih tinggi juga terus digalakkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Kemudian komunitas kelautan Kabupaten Sumeneb diawasi dan dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Desentralisasi Kabupaten Sumeneb dari urusan pemerintahan wajib. Yang pertama, pendidikan, yang dibagi menjadi 3, yaitu pusat berfungsi untuk menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum, dan kebijakan nasional, pembinaan tenaga pendidik nasional. Nah, Provinsi Jawa Timur mengelola pendidikan menengah, yaitu SMK, SMA, dan pendidikan khusus, pembinaan guru SMA dan SMK. Kemudian kabupaten bertugas untuk mengelola PAUD, SD, dan SMP, serta menyediakan sekolah bagi guru dan sarana pendidikan dasar. Kemudian kesehatan terbagi menjadi 3, yaitu pusatnya menetapkan standar pelayanan kesehatan nasional dan program nasional atau BPJS vaksinasi. Yang kedua, mengendalikan penyakit skala nasional. Nah, provinsi bertugas untuk mengawasi sistem layanan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb.
Dan Kabupaten Sumeneb mengelola puskesmas, RSUD kabupaten, dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan dasar langsung ke masyarakat. Kemudian pekerjaan umum dan penataan ruang. Pusat berfungsi untuk mengelola jalan nasional seperti Jalan Sumeneb Bangkalan, Jalan Sumeneb Pamekasan, dan Jalan Sumeneb Kaliangat. Menjadi pusat juga mengelola Pelabuhan Kaliangat. Provinsi Jawa Timur bertugas untuk mengelola jalan provinsi dan tata ruang wilayah provinsi seperti ruas jalan Ampunten Pamekasan, ruas jalan Dasu Ampunten, ruas jalan Sorongki Sumeneb. Dan Kabupaten Sumeneb sendiri bertugas untuk mengelola jalan kabupaten, drainase, irigasi kecil, dan tata ruang kabupaten seperti mengelola jalan penghubung Kecamatan Kalianget Kalimoo serta jalan-jalan kampung. Kemudian mengelola Taman Adipura Sumeneb. Yang keempat yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pusat bertugas untuk program nasional perumahan yaitu rumah subsidi atau BSPS, penetapan kebijakan nasional. Provinsi Jawa Timur koordinasi kawasan pemukiman lintas kabupaten, memfasilitasi penataan pemukiman di kabupaten. Kabupaten Sumeneb sendiri bertugas untuk penataan pemukiman, perumahan rakyat, dan kawasan kumuh, menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Yang kelima yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Bagi menjadi tiga yaitu pusat mengelola keamanan nasional lewat Polri, mengelola pembinaan nasional untuk Satpol PP. Provinsi Jawa Timur berkoordinasi penegakan perda provinsi, pembinaan Satpol PP kabupaten, dan Kabupaten Sumeneb melaksanakan penegakan perda yang mengatur tentang ketertiban umum seperti penertiban PKL yang berada di kawasan alun-alun kota dan penertiban kawasan umum. Yang keenam yaitu sosial, dibagi menjadi tiga yaitu pusat menetapkan kebijakan sosial nasional dan program bantuan PKH dan Bansos, menangani pendataan nasional tentang Bansos. Provinsi Jawa Timur koordinasi dan pengawasan program sosial, mengawasi dan menangani panti sosial provinsi yaitu panti khusus anak-anak jalanan yang terlantar, panti lansia tingkat provinsi, dan sinkronisasi data. Kabupaten Sumeneb berfungsi sebagai pelayanan sosial langsung, fakir miskin, anak terlantar, lansia. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di daerah seperti rehabilitasi narkoba ataupun rehabilitasi bagi anak-anak yang anak-anak nakal di Kabupaten Sumeneb. Desentralisasi Kabupaten Sumeneb dari urusan pemerintahan wajib. Yang pertama pendidikan, yang dibagi menjadi tiga yaitu pusat berfungsi untuk menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum, dan kebijakan nasional, pembinaan tenaga pendidik nasional. Nah, Provinsi Jawa Timur mengelola pendidikan menengah yaitu SMK, SMA, dan pendidikan khusus, pembinaan guru SMA dan SMK. Kemudian kabupaten bertugas untuk mengelola PAUD, SD, dan SMP, serta menyediakan sekolah bagi guru dan sarana pendidikan dasar. Kemudian kesehatan terbagi menjadi tiga yaitu pusatnya menetapkan standar pelayanan kesehatan nasional dan program nasional atau BPJS vaksinasi. Yang kedua mengendalikan penyakit skala nasional. Nah, provinsi bertugas untuk mengawasi sistem layanan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Dan Kabupaten Sumeneb mengelola puskesmas, RSUD kabupaten, dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan dasar langsung ke masyarakat. Kemudian pekerjaan umum dan penataan ruang. Pusat berfungsi untuk mengelola jalan nasional seperti Jalan Sumeneb Bangkalan, Jalan Sumeneb Pamekasan, dan Jalan Sumeneb Kaliangat. Menjadi pusat juga mengelola Pelabuhan Kaliangat.
Provinsi Jawa Timur bertugas untuk mengelola jalan provinsi dan tata ruang wilayah provinsi seperti ruas jalan Ampunten Pamekasan, ruas jalan Dasu, Ampunten, ruas jalan Sorongki Sumenep. Dan Kabupaten Sumenep sendiri bertugas untuk mengelola jalan kabupaten, drainase, irigasi kecil, dan tata ruang kabupaten seperti mengelola jalan penghubung Kecamatan Kalimoo, serta jalan-jalan kampung. Kemudian mengelola Taman Adipura Sumenep. Yang keempat yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pusat bertugas untuk program nasional perumahan yaitu rumah subsidi atau BSPS, penetapan kebijakan nasional. Provinsi Jawa Timur koordinasi kawasan pemukiman lintas kabupaten, memfasilitasi penataan pemukiman di kabupaten. Kabupaten Sumenep sendiri bertugas untuk penataan pemukiman, perumahan rakyat, dan kawasan kumuh, menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Yang kelima yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Bagi menjadi tiga yaitu pusat mengelola keamanan nasional lewat Polri, mengelola pembinaan nasional untuk Satpol PP. Provinsi Jawa Timur berkoordinasi penegakan perda provinsi, pembinaan Satpol PP kabupaten, dan Kabupaten Sumenep melaksanakan penegakan perda yang mengatur tentang ketertiban umum seperti penertiban PKL yang berada di kawasan alun-alun kota dan penertiban kawasan umum. Yang keenam yaitu sosial, dibagi menjadi tiga yaitu pusat menetapkan kebijakan sosial nasional dan program bantuan PKH dan Bansos, menangani pendataan nasional tentang Bansos. Provinsi Jawa Timur koordinasi dan pengawasan program sosial, mengawasi dan menangani panti sosial provinsi yaitu panti khusus anak-anak jalanan yang terlantar, panti lansia tingkat provinsi, dan sinkronisasi data. Kabupaten Sumenep berfungsi sebagai pelayanan sosial langsung fakir miskin, anak terlantar, lansia. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di daerah seperti rehabilitasi narkoba ataupun rehabilitasi bagi anak-anak yang anak-anak nakal di Kabupaten Sumenep. Kemudian materi terakhir yaitu hubungan pemerintahan pusat dan daerah yaitu Kabupaten Sumenep. Yang kedua yang pertama yaitu hubungan keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Kabupaten Sumenep dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Pemerintah pusat memegang kewenangan dalam penetapan kebijakan fiskal nasional, sistem perpajakan, serta pengelolaan APBN. Sedangkan Kabupaten Sumenep memiliki kewenangan mengelola APBD untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Namun demikian, kapasitas fiskal Kabupaten Sumenep masih sangat bergantung pada transfer pusat karena pendapatan asli daerah atau PAD relatif terbatas. Pelimpahan keuangan dari pusat ke Kabupaten Sumenep dilakukan melalui mekanisme dana transfer ke daerah yang meliputi dana alokasi umum atau DAU yaitu sekitar 50% lebih, dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik sekitar 10-20% tergantung tahun, dana bagi hasil atau DBH sekitar 2-3% dari total transfer pusat ke daerah atau 3D, serta dana desa. DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan belanja pegawai, sedangkan DAK diarahkan untuk mendukung program nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana bagi hasil diberikan sebagai kompensasi atas pemanfaatan sumber daya nasional dan pajak tertentu, meskipun kontribusinya di Sumenep relatif kecil. Dalam hal ini, hubungan pusat daerah bersifat asimetris karena pusat tetap mengontrol arah penggunaan dana melalui penentuan formula, prioritas nasional, dan mekanisme pengawasan. Koordinasi keuangan dilakukan melalui pelaporan realisasi APBD.
evaluasi anggaran oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta sistem informasi keuangan daerah. Yang kedua yaitu pelayanan umum. Dalam bidang pelayanan umum, hubungan antara pusat dan Kabupaten Sumeneb mencerminkan desentralisasi pelayanan dengan sentralisasi kebijakan. Pemerintah pusat berperan menetapkan standar pelayanan minimal atau SPM, kebijakan nasional serta target pembangunan nasional. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab langsung dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb, menjadi ujung tombak pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, sosial, dan infrastruktur dasar. Dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti ini, KTP elektronik, database kependudukan, visa, dan sertifikat tanah tetap merupakan sistem kebijakan pusat dan dikelola oleh pusat. Yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, hubungan antara pemerintah pusat dan Kabupaten Sumeneb cenderung lebih sentralistis dibandingkan sektor lainnya. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam penguasaan, pengaturan, dan perizinan sumber daya alam strategis seperti migas, kelautan skala besar, dan pertambangan. Sebagaimana prinsip dikuasai oleh negara, pemerintah provinsi berperan sebagai perantara kewenangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam lintas kabupaten. Kabupaten Sumeneb memiliki kewenangan terbatas, terutama pada pengelolaan sumber daya alam yang berskala lokal dan tidak strategis seperti pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan kegiatan pemanfaatan SDA, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pelimpahan kewenangan pusat kepada Sumeneb dalam sektor SDA lebih banyak berbentuk pengawasan dan pelaksanaan teknis, bukan kewenangan regulatif. Daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam penerbitan izin eksploitasi sumber daya alam strategis.